Value. Kapan sesuatu dikatakan bervalue, memiliki value? Ketika sesuatu punya nilai. Ya, kan bahasa Indonesianya. Ketika sesuatu memiliki Nah, mau potong seladi. hal penting di dirinya. Oke, capek. Nggak usah gitu. Kau ada sawah sepeta. Ada seorang petani sedang bekerja, menggarap sawah. Dapatlah beras sebanyak 20 ton. Gitu ya. Oke. Dapatlah pitih 20 juta. Wow. Pertanyaannya adalah, apa yang bernilai dan berapa nilainya? Terserah tanya. Yang bernilai itu sawahnya. Oh, berasnya, Hah? padinya yang bernilai. Yang bernilai. Ya. Apa yang bernilai dari padi ini? Apa yang bernilai? Padi ini memberikan manfaat. Hah? Padi ini memberikan manfaat. Ada manfaat makanya Kalau bisa padi itu nggak ada dijual. manfaatnya, Enggak dibuat. that's point, anjay. Jadi nilai itu adalah Manfaat. itu dia poinnya. Jadilah poin itu. manusia yang bermanfaat. Itu dia. Kan langsung jadi manusia yang bervalue. The value human is manusia yang bermanfaat. Ya kan? Iya, Masuk ya, masuk ya. betul. Nah, pertanyaannya adalah padi bernilai. Apakah petaninya tidak bernilai? Bernilai. Nilai juga. Apa yang bernilai dari seorang petani? Tenaganya. Awak berpikir kau manusia yang bermanfaat, berarti manusia bernilai. Pertanyaannya, yang dinilai dari seorang manusia itu apa? Skillnya. Nah, itu dia. Skill itu kan turun jadi dua. Ya. Ada namanya soft skill, ada namanya Hard hard skill. skill. Kalau inyo kerajunya malih tumbuh jadi nak padi tuh. Dah. Itu dia. Dalam mau dia nak SD aja. Anjir. Orang merekam sendiri. Nah, Ya lagi. nah jadi skill dari seorang manusia itu value. Skill itu the hard, ada soft skill. Jadi ketika dia datang on time itu soft skill. Menyangkonya lambe, nah, itu enggak tanam padi dong. Ya kan? Balancing antara soft skill dan hard skill. Kok kehapus? Soft skill dan hard skill itulah yang disebut sebagai value of human. Hard skill udah digaris loh, Bang. Oh iya, ini belum digaris ya. Nah, pertanyaannya, apa lagi yang bernilai di situ? Bentar. Soft skill. Hard skill. Apa lagi Bang Majari? Tanahnya kan, lahannya kan. Oh iya. Sawahnya tadi. Kalau nggak ada lahannya, Medianya. medianya. Nah, ini medianya. Media. Karena dia berharga. Nah, nilai itu kan diukur dari harga kan. Betul. Nah, Beko PT itu posisinya di mana gua bahas. Nah, jadi intinya adalah value itu dikatakan bervalue saat dia Memiliki nilai. Impact. dampak. Oke. Kalau dia bermanfaat tapi tidak memberi dampak, ngapain? Memberi dampak. Nah, pada dasarnya bukan manfaat. Oke. Banyak kok. Aku ada manfaat di rumah, tapi kan tidak bernilai gini loh. Mana? Printer, Printer, kartu, saya kopi. musik kopi, kasir, ini ada punya manfaat tuh gitu. Tapi kenapa dia tidak terlalu bernilai hari ini? Tapi kalau dikecil tidak bernilai, nggak lewat campahan dong, masih simpan gitu. Betul. Tapi dampaknya tidak kuat. Kapan dikatakan bervalue? Ketika dia memberikan manfaat dan memberikan dampak. Jadi level manfaat itu ada manfaat, ada dampak, ada dibutuhkan. Lah memiliki manfaatnya, berdampaknya, dibutuhkan loh. Itu baru mengundang pitih tuh. Baru pitih dibawa. Sifatnya, pitih itu nggak bisa. Uang itu tidak bisa, tidak berharga dia. Tidak berharga dia. Kalau tidak ada tempatnya menyandang diri. Oh nggak sih? Hah? PT itu, uang itu tidak bakal berharga kalau dia tidak memiliki tempat untuk menyandarkan diri. Medianya. Medianya. Ya PT, coba bayangkan
Kalau nggak ada apapun di dunia aku no PT. Oke. Ya kan? PT itu sebenarnya nggak bernilai. Oh. Dia harus ada Penukarnya. uang itu kan alat tukar. Ya. Ya kan? Nah berarti kan ada alat tukarnya. Nah alat tukar tuh value. Nah jadi uang itu dia harus melekat pada value, bukan melekat pada value. Apa bahasa yang lebih tepat ya? Ngikut. Ngikut pada value. Nah pertanyaannya, value ikut uang atau uang ikut value? Uang ngikut value. Uang ikut value. Pertanyaannya kalau kita butuh banyak uang, yang kita bikin adalah Value. that's point. Value yang seperti apa? Timbul pertanyaan. Nah kan kau cara cari duit kok. Yes. Ya kan? Makanya ada namanya edit value. Edit value itu apa? Nilai tambah. Bagaimana kita membuat produk menjadikan nilai tambah. Itu namanya value. Hah? Buat produk. Bang Jibi beli topi. Harga topi 15.000. Dikasih logo JB Jeep naik jadi 20.000. Logo JB Jeep adalah value. Oh. Value-nya apa? Eksistensi. Awak punya ada tangan Bang Jeep jadi 2 juta. Anjay. Contoh Aya kok. Nah iya aja kita. Balenciaga. Galang yang bentuk lakban tuh. Ya. Karena melekat dengan Balenciaga-nya, aku bisa. Udah bisa nanya. Baju compang camping juga di Balenciaga. Iya. Aku. Karena dilekatkan dengan Balenciaga-nya, jadi baju compang camping jadinya. Nah pertanyaannya, kan dia tidak memberikan dampak signifikan. Apa dampaknya? Bagi awak ya ada dampaknya. Tapi bagi pembeli kok berdampak Balenciaga cabai-cabai itu? Nah value itu kita turunkan jadi 2. Ada namanya emotional value. Ada namanya rational value. Value. Nah orang itu mengambil keputusan itu ada 2. Ada karena emosional, ada karena rasional, ada karena emosional. Ya. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Nah, ada pertanyaan? Kayak kan keputusan. Butuh contoh. Saya tahu. Biko bahas emotional value yo. Wak geser seketik dulu biar mudah memahami. Apa ya contoh yang menarik ya? Saya tahu. Iko lah. Iko ada pitih dalam kotak. Iko ada kambing seekor. Nah, itu kakinya ternyata. Bekonya. Aduh, STG itu. Oh iya biar. Tuh. Iko payah aja seniman raja. Harus detail. Iko ada ameh. Ada 2,5 ameh. Wow. Pitih 10 juta. Kambing 1 ekor. 10 tahun, sah, pindah 10 tahun. Ya kan? Kambing 1 ekor, nilainya tetap 1 ekor. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, uang 10 juta. Otomatis kambing masih 10 juta enggak 10 tahun lagi? Dah. Anggap sajalah 25 juta. Lalu ameh 2,5 Naik. ameh tetap 2,5 ameh. Of course. Pertanyaannya adalah harga emas dan kambing menjadi Naik. naik. Kan itu kan? Ternyata harga emas dan kambing itu nggak pernah naik. Rupiah yang turun. Nah, itu poinnya tuh. Ternyata rupiah yang turun nilainya itu disebut sebagai dalam ekonomi namanya Inflasi. Nah, inflasi itu sebenarnya bukan turunnya nilai rupiah, tapi disebut sebagai naiknya harga. Itulah pembohongan publik sebenarnya. Pertanyaannya adalah, berarti uang itu dia tidak punya nilai tetap. Ya. Ya kan? Nah, kambing kok punya value nak? Punya value kan? Punya. Pertanyaannya, apakah uang punya value? Tidak. Kan itu pertanyaan kan? Tidak. Apakah uang itu memiliki value? Tidak. Nah, kalau diskusikan, ternyata uang itu ada value-nya, cuman short term, jangka pendek. Karena value tidak tetap. Kalau dicari lebih dalam, uang itu ada value-nya. Karena kita sepakati dia punya value, makanya dia punya value. Kalau kambing tuh, tidak sepakati punya value, dia memang ditakdirkan punya value gitu.
uang satu-satunya barang yang tidak Tuhan ciptakan, tetapi kita sepakati dia punya value. Yang lucunya bukan kita kontrol, kan lawak jadi itu. Nah pertanyaannya, kita hidup ini cari value atau cari uang? Nah kan itu yang ribet kok. Terjadi dikotomi pemikirannya. Kita cari uang atau cari value? Cari value. Lah, kalau nggak punya uang nggak mau dong. Kan value ngikut. Uang ngikut value. Nah, value seperti apa? Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau dapat uang banyak, solusinya adalah create value. Pertanyaannya adalah kita selalu salah dalam memahami meng-create value. Nah, value yang aku sebut tadi adalah dia memiliki manfaat, dia memiliki dampak, dan dia menjadi kebutuhan. Pertanyaannya adalah, apakah konten yang kita buat bermanfaat, memberi dampak, dan menjadi kebutuhan? Itu pertanyaannya. Lalu bagaimana uang bisa datang kalau kita tidak memproduksi konten yang bermanfaat, yang berdampak, dan menjadi kebutuhan? Kalau nanam padi, pasti bermanfaat, memberi dampak. Nanam padi tidak makan orang, makanya petani bisa dapat pitih gitu. Cuman kan nggak fair sih pitih yang datang ke petani hari gini gitu. Dan memberi kebutuhan. Nah masalahnya kita produksi konten, cuma kita nggak paham konten yang kita produksi itu apakah sudah memberikan manfaat, dampak, atau kebutuhan. Nah kalau Bang Jibi, Bang Bajai itu kerjasama sama orang, kayak gitu kan, kebutuhan Bang Jibi sama Bang Jibi kan membranding, menyampaikan value kan. Nah sebenarnya kalau awak jadi investornya nggak perlu setahun, 6 bulan cok, 100% cok. Setahun lamaan mah, ya kan? Kenapa? Karena menciptakan brand value. Brand value itu intangible value, nilai yang tidak terlihat tapi efeknya jangka panjang. Contoh awak sebut Moniko, Bang Bajai, awakku ganteng. Coba lu puan yang pernah awak sebut. Bisa nggak lu puan yang awak sebut tadi? Tak bisa. Itu investasi paling mahal tuh intangible asset. Sesi yang paling mahal. Branding. Branding. Makanya aset juga inilah. Aqua. Oke. Aqua tuh wak baik sadulah perusahaannya, bakar tak habis perusahaannya. Bisa nanya bangkit beli? Sangat bisa. Investor banyak. Tapi kalau wak cayan brandnya, diburuan brandnya, ayah kan. Makanya aset yang paling kuat tuh branding sebenarnya. Branding. Nah makanya personal branding tuh baik. Nama baik tuh makanya dalam Islam pun menjaga nama baik itu kan bagian daripada 5 hal yang harus jago dalam dia. Akad dan martabat, Pak. Nama baik, Pak. Nah, itu value tuh. Nah, balik kalau cari garis kepangkanya kesimpulan diskusi adalah value itu adalah nilai yang harus kita ciptakan kalau kita membutuhkan banyak uang. Nah, pertama adalah orang Indonesia itu tidak melihat sesuatu itu by value gitu. Ini melihat sesuatu itu by pitih. Sedangkan pitih itu ada value-nya gitu. Awak latih ngajar pitih, tapi kita tidak menciptakan value. Nah, value yang kita ciptakan itu kadang tidak bermanfaat, tidak berdampak, tidak berkebutuhan. Nah, makanya konten itu adalah alat yang dia juga memiliki manfaat, memiliki dampak dan kebutuhan. Di situ bisa lo orang menumpang kawan. Nah, makanya model bisnis influencer, model bisnis media itu unik. Kalau barang, iko barang A, iko barang nyobana yang dipromosian, dijual ke masyarakat, kan itu kan? Berarti kan menyampaikan value ke masyarakat. Yes. Pitihnya langsung dari barang kok. Nah kalau konten mah ada orang beli konten. Kecuali obik film di Netflix. Ya kan? Kalau konten obik, siapa mau beli konten-konten semenit itu? Brand? Kenapa brand mau beli? Itu kan ada penawarannya biasanya owning konten. Kapan owner tuh mau beli? Pada saat dia mau. Ya, kan konten banyak. Maksudnya. Bang harus iklan sama Bang Jim. Karena value ya tadi. Apa value-nya? Taklah lucu misalnya. Apakah lucu itu value? Nah, nilai lebih Lucu tuh value nggak? menarik. Menurut Bang Jim. Belum aja. Ya.
Kenapa? Karena Karena dia memberikan manfaat, dampak, dan menjadi kebutuhan. Iya. Nah, lalu titiknya di mana? Nah, makanya model bisnis konten kreator itu modeko. Iko ada namanya media sosial, iko ada namanya brand, iko ada namanya netizen atau masyarakat ya. Iko konten kreator kok. Konten kreator. Nah, netizen itu penikmat konten kreator. Enak, ya kan? Dia menikmati dari medsos, ya kan? Dan kita memproduksi konten di medsos, kan gitu kan? Brand itu dia butuh netizen, ya kan? Ada 3 jalur yang bisa brand pakai, 1, 2, 3. Nya bisa ads ke TikTok ads atau Facebook ads, nya bisa endorse ke konten kreator atau nyubik konten curang. Yes. Kan gitu kan? Nah, karena mereka tidak punya kalian, nah harusnya brand itu pakai ketiga-tiganya, kalau menurut awak ya, biar lebih kuat gitu. Nah, kok fungsinya beda-beda. Ads kok lebih ke awareness, konten surang kok itu lebih ke interest, menurut awak ya. Nah, disitu kok lebih ngajak orang, karena dia lebih menginfluence. Nah, pertanyaan adalah konten kreator seperti apa yang bisa digunakan? Berarti konten kreator yang punya basis netizen dong, ya kan? Ya. Nah, itu paling penting. Makanya semakin spesifik konten itu endorse semakin kuat karena dia punya base massa yang kuat gitu. Nge-base massa yang kuat itu kan dilihat dari followers, dari penonton, spesifik jenis konten dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar kita punya basis? Di situ kita harus membuat konten yang bervalue. Nah, value konten itu ada 3. Jadi intinya orang itu pindah dari titik A ke titik B wajib. Nah, kan dampak titik A ke titik B kan. Kalau tidak pindah itu tidak ada dampak dong. Ya kan, dampaknya itu apa? Nah, A dan B itu ada 3. Ada motivasi, ada edukasi, ada entertainment atau hiburan. Motivasi membuat orang tidak semangat menjadi semangat, edukasi membuat orang tidak pintar menjadi pintar, hiburan itu membuat orang tidak senang menjadi senang. Nah, Iko yang berpindahan tuh dari zero to hero. Nah, terserah konten awak yang mah. Nah, awak tuh kan kadang fokus, dia konten yang menarik itu adalah konten yang minimal 2, memotivasi dan mengedukasi, atau memotivasi dan menghibur, atau mengedukasi dan menghibur, atau menghibur dan memotivasi. Nah, awak tuh kadang terjebak oleh CS. Jadi value-nya tidak ada gitu. Nah, untuk membuat konten bervalue itu tidak semudah itu, memang seribet itu. Butuh jangka waktu yang panjang. Orang ngecek, Vario Randi hebat. Dia konten sejak 2016, 2012 loh. Dia konten. Nah, disitulah fungsi dari konsistensi. Kalau kita mau ngomongin bisnis, bagaimana mencari ide konten? Ini ada 3 tuh maju. Terakhir ya, mau membahas konten. Ada konten yang memiliki basic bisnis. Ada konten yang sesuai passion kita. Bisnis, passion, satu lagi konten, bisnis, passion, masa atau masa penonton. Kalau kita buat konten sesuai passion tapi sesuai banyak penontonnya, kita tidak bakal konten sesuai passion passion benar kok, penontonnya banyak. Ya udah, susah dapat duit. Kalau buat konten bisnisnya ada sesuai passion ya tidak ada penonton. Tidak ada penonton. Kalau buat konten yang ada bisnisnya, banyak penontonnya, tapi tidak sesuai aja passion tidak konsisten. Nah, makanya ada namanya sweet spot. Gitu, bos.
Nah, menemukan sweet spot ini, barulah kita turunkan bagaimana kita menemukan konten yang sesuai sama passion doa, ada nilai bisnisnya, ada brand yang bisa bergantung di situ, dan masanya banyak. Nah, mencari konten sweet spot itu memang gak ribet. Itu namanya konten sweet spot konten. Nah, orang kan sesuai passionnya, konten. Penontonnya rame, tapi yang endorse sama-sama dong. Karena nggak dapat, kan awak sering diskusi tuh. Buatlah konten yang ada potensi endorse-nya gitu. Ada potensi endorse-nya gitu. Nah, mencari sweet spot kok agak ribet memang. Ada beberapa tahapan loh gitu. Nah, masalahnya di Sumatera Barat, orang banyak konten itu kebetulan rame saja gitu. Yang menurut awak pribadi memang pas tuh dalil cukup pas. Karena dia passionnya makan, gitu ya. Dan masa penonton makanan tuh banyak karena Sumatera Barat dan potensi bisnisnya gadang. Yes. Nah, harus cari konten yang fokusnya ke situ. Baru breakdown baru cari value-nya apa. Nah, value-nya apa tadi? Awak nih fokus yang motivasi dan edukasi. Kalau dari itu kan motivasi dan hiburan ya, makanan yang menurut awak itu masuk ke situ. Lama makan siko mengajak orang untuk anjas ke situ gitu. Nah, harus tahu bahkan pasar bisnisnya harus tahu berapa masanya. Kalau Sumbar memang kuliner masih nomor 1 Indonesia lah ya, kuliner masih nomor 1 gitu. Nah, selain itu bicara tentang value tuh awak kena ide itu, pernah dengar kok nggak sih? Tidak ada makan siang yang gratis. Ya, Awak sepakat? saya sepakat juga. Awak sepakat. Tetapi berbayar tidak selalu tentang uang. Betul. Awak duduk di situ kok tidak gratis dong, karena awak punya value kan, Betul. punya kebutuhan awak tuh karena awak saling butuh dampak, saling butuh manfaat dan saling membutuhkan. Makanya duduk karena ada value walaupun tidak pitih lah. Tapi value itu harus dicari gitu. Nah, PT adalah value terendah Di kehidupan, Kenapa tadi tikam? ya kan? Kok gitu? Kan habis duit tadi. Oh iya. Value terendah dari kehidupan. Value tertinggi apa? Berarti kan why. Value ku harus jadi why. Dalam hidup tuh ada 3. Ada why, ada how, ada what. Why itu kenapa kita melakukan. Ini harus karena value. How, bagaimana cara kita melakukan. Ini hal teknis ya. Nah, baru what, apa cara kita melakukannya. Nah, menemukan orang Indonesia tuh nya di how dan what saya. Baca ronyo apa di kerajaan, baca apa kerajaan. Tapi kenapa dia melakukan dia tidak ketemu? Pasti ujung-ujungnya kok gegarapit, why-nya kok pitih. Padahal ada why lebih tinggi yang kita lakukan untuk hidup ini. Bahkan karena itu kita diciptakan, Masya Allah. Insyaallah. Wala khalaqatul jinna wal Insa illa liya'budun. Makanya value tertinggi itu kalimat syahadat. Makanya masuk Islam mah kan syahadat itu masuk itu mengganti cara pandang value. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan atau yang disembah selain daripada Allah. Jadi keperuntukan why itu hanya untuk Allah. Itu value tertinggi. Kenapa awak duduk di sini? Karena di siko awak bisa beribadah kepada Allah dan kebetulan ada pitihnya. Ah, gitu. Maka kalau banyak pitih dan tidak ada untuk Allahnya di situ, tuh sama orang kayak tujuan narkoba. Kalau memang tujuan pitih, cek dulu narkoba kan. Kalau bicara dari risiko, konten juga berisiko kok. Iya sih? Mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.